Halo sob, selamat datang kembali kalian di channel IPL. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu dan diberikan segala kelancaran dalam aktivitasnya. Masih bersama gua El yang akan menjelaskan alur cerita filmnya. Dan di video kali ini kita akan membahas sebuah alur film, yaitu dengan judul Don 2. Film ini diproduksi oleh Ritesh Sidhwani, Shah Rukh Khan, dan Farhan Akhtar. Untuk pemeran utamanya tentu saja diperankan oleh Shah Rukh Khan. Dan untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini, seperti biasa guys, jangan lupa siapkan sajennya terlebih dahulu. Dan langsung saja kita masuk ke intro. Di awal film kita akan diperlihatkan sebuah kapal pesiar, di mana para bos mafia wilayah Eropa yang dipimpin Jimmy Coogan mulai khawatir dengan hadirnya Don. Mereka pun sepakat untuk menyingkirkan Don. Di sisi lain, namun Don yang cerdik tentu saja mengetahui hal ini karena dia menyimpan mata-mata di antara mereka. Dan film pun baru saja dimulai. Inilah sosok Don yang diperankan oleh Shah Rukh Khan. Dia sedang berada di Thailand dan akan melakukan transaksi narkoba dengan seseorang yang bernama Jarwan dan rekannya. Faktanya, mereka semua sudah dikuasai oleh Jimmy Coogan yang menginginkan Don mati. Bukan Don namanya sob, kalau tidak bisa berbalik membunuh mereka semua. Kita lihat aksi kerennya. Sementara itu di Kuala Lumpur, Malaysia, polisi cantik yang bernama Roma yang diperankan oleh Priyanka Chopra sedang berlatih menembak. Dan seseorang rekannya bernama Arjun mencoba merayunya untuk mengajak makan malam di hari ulang tahunnya. Atasan Roma yang bernama Inspektur Vijay kemudian memanggilnya. Dia sudah memimpin departemen selama 30 tahun akan mengundurkan diri. Inspektur Vijay meminta Roma untuk menangkap Don. Turun dari lift, mereka terkejut karena tiba-tiba Don berada di kantor polisi tersebut. Sontak para polisi di sana mengeluarkan senjata. Tapi Don yang santai bahkan sempat-sempatnya menyebut Roma dengan sebutan kucing hutan. Di sini rupanya Don meminta Vijay untuk kekebalan hukum mutlak dan mencabut semua tuduhan terhadapnya di negara Malaysia dan semua negara. Padahal faktanya adalah buronan semua negara. Vijay pun menolak permintaan Don dan menjebloskannya ke dalam penjara. Roma yang mengawal Don hingga menuju penjara kemudian mencoba mencari tahu kebenaran padanya. Apa rencana Don di dalam penjara ini? Padahal selama ini Don begitu lihai dan sulit sekali untuk ditangkap. Di sini Don hanya menjawab dia menyesali perbuatannya dan sepertinya dia mencoba untuk menggoda Roma. Masuk dalam penjara, banyak orang yang mengenal Don dan meneriakinya. Bahkan salah satu dari mereka yang pernah dijebak olehnya bernama Fardan, yaitu mantan rekannya. Fardan bahkan menyuruh seseorang untuk mencoba membunuhnya. Namun Don yang lihai berhasil balik membunuhnya. Sang sipir pun kaget. Don datang menemui Fardan di lapangan. Dia tampak kaget Don masih hidup. Fardan kemudian mencoba membunuh Don di sini. Kemudian Don menjelaskan padanya, dia yang divonis hukuman mati lebih memilih untuk menyerahkan diri di negara ini karena dengan sengaja ingin memberikan penawaran kepadanya. Dia sengaja ingin mengajaknya melarikan diri dari penjara ini. 2 hari kemudian, kiriman persediaan makanan untuk penjara ini datang. Dan di dalam sebuah karung cabai terdapat sebuah barang yang berisi tabung cairan. Kemudian pengacara Don yang datang di hari Sabtu membawa sesuatu untuknya. Dan di toilet terlihat pengacara tersebut meletakkan sesuatu untuk Don. Fardan yang menjadi juru masak memasukkan cairan itu ke dalam makanan yang diperuntukkan untuk semua napi. Akibatnya di malam hari seluruh narapidana merasakan sakit perut. Para petugas rumah sakit pun datang dan membawa mereka semua. Di samping itu, Don yang sudah mempersiapkan cairan lain yang bisa mengalahkan jeruji besi.
dan mengganti kostum selnya yang dibawa pengacaranya menjadi petugas ambulan, dan dia berhasil melarikan diri. Di rumahnya, Roma kembali kedatangan Arjun, rekannya yang kembali mencoba merayunya. Lagi-lagi dia harus gagal karena Roma mendapat telepon tentang kaburnya Don. Kembali ke klub milik Don dan terlihat dia bersama pacarnya bernama Ayesha. Dan Vardan merencanakan sesuatu, dan dia meminta Vardan untuk memberikan informasi tentang setengah kunci miliknya untuk kontak penyimpanan deposito di bank swasta milik orang Rusia. Di Zurich, mantan bosnya Boris dan setengah kunci lainnya yang dimiliki temannya bernama Singhania sudah dicuri olehnya. Mereka pun akhirnya terbang menuju Zurich. Kemudian mengambil sebuah kaset dalam kotak deposito tersebut. Sebuah foto seseorang yang bernama Fabian Kohl, presiden bank sentral di Jerman yang mempunyai pengaruh dan kekuatan sehingga dihormati semua orang. Namun faktanya, jabatan tersebut dia rebut dari orang lain yang bernama Werden yang tewas dalam kecelakaan mobil yang didalangi oleh Fabian itu dan dibantu oleh Singhania. Dan kaset itu adalah bukti kejahatan mereka. Don akan memeras mereka melalui wakil presiden bank itu yang bernama Diwan, yang menjadi kaki tangannya. Di sisi lain, Don bukan hanya menginginkan uang dari mereka, tapi cetakan uangnya langsung. Dan misi besarnya adalah ketika bank akan mengganti cetakan uang lama beberapa tahun kemudian. Disitulah Don menyebut dirinya sebagai miliarder. Kemudian Vijay yang mendapat informasi dari kepolisian Jerman kemudian meminta Roma untuk terbang langsung menuju Berlin dan mengejar Don yang sedang bersama Vardan. Di sebuah acara amal, Roma bertemu polisi di sana dan seseorang detektif akan membantunya. Di tempat ini ternyata ada Diwan Wakil Presiden Bank Sentral Jerman. Seseorang yang berbeda wajah bersama Ayesha pacarnya Don pun tiba. Dia seperti mengenali Roma dan mencoba merayunya dengan mengajaknya berdansa. Ayesha pun mengajak Diwan berdansa dan menyelipkan sebuah HP ke sakunya. Orang itu kemudian menelpon Diwan dan menyuruhnya melihat isi rekaman tentang kejahatannya, merencanakan pembunuhan Presiden Bank Sentral Jerman yang terpilih. Dia kemudian meminta Diwan masuk ke mobilnya dan sosok pria ini adalah Don yang menyamar. Roma yang mengetahui itu kemudian berusaha mengejarnya. Di sini, Diwan menawarkan sejumlah uang yang sangat besar kepada Don. Namun Don menolaknya. Dia hanya meminta sebuah denah dan info lorong bawah tanah bank tersebut. Dalam waktu 24 jam, Roma berusaha mengejar Don. Kita lihat aksi kejar-kejaran mereka. Roma tidak berhasil menangkapnya. Kemudian Fabian yang diberitahu tentang hal ini langsung meminta Diwan menghabisi Don, karena fakta ini bisa menghancurkan mereka berdua. Seorang algojo terbaik yang bernama Abdul Jabbar pun disewanya. Dia meminta bayaran 5 juta dolar. Lalu seorang peretas komputer direkrutnya untuk membantu Don dalam misi ini. Dia bernama Samir Ali. Don kemudian menghubungi Diwan untuk bertemu dengannya di depan sebuah gereja katedral di Berlin. Jabbar yang sedang bersama dengan Diwan kemudian berencana menjebaknya dan menghabisi Don. Hingga sudah sampai di depan gereja, Don menghubungi kembali Diwan untuk naik ke sebuah bis umum. Di dalam bis itu, Diwan menyerahkan kaset yang berisi denah bank. Kode masuk semua ruangan berikut protokol keamanannya. Dan cetakan uang berada dalam sebuah lemari besi bawah tanah dan akses masuknya ada pada sidik jari dan suara Dr. Schneider sebagai kepala teknisi di sana. Don memberikan Diwan HP dan kamar di sebuah hotel hingga Don menghubunginya. Jabbar kemudian membuntuti Don dan bersiap menghadapinya. Di sini, Don yang sudah mengetahui ini kemudian dengan santai masuk ke sebuah lift menuju lantai paling atas gedung tersebut. Di atas gedung itu, Jabbar hampir menembaknya, tapi ini yang terjadi.
Jabar dan anak buahnya terjebak dalam mobil mereka setelah Don mengangkat di sebuah tempat rongsok mobil. Don mengetahui rencana mereka setelah membuntuti Diwan yang bertemu dengannya, dan Don bisa saja dengan mudah menghabisinya. Tetapi dia memberikan penawaran kepadanya. Don akan membayar 3 kali lipat bayaran melebihi apa yang Diwan janjikan. Fardan yang awalnya tidak menyetujui rencana ini, namun Don bermaksud mengorbankan Jabar dan anak buahnya setelah cetakan uang ini berhasil didapatkan. Lalu Don menghubungi Diwan dan sangat marah kepadanya karena menyewa seseorang pembunuh. Diwan yang ketakutan karena Don masih hidup kemudian memberikan kaset asli dan menyuruh pacarnya Ayesha menjadi pelayan mengambil kaset tersebut. Di kantor polisi, Roma dan timnya berhasil menemukan sosok orang yang telah dibawa oleh Don, dan dia adalah Diwan. Di markasnya, Don mulai merencanakan misinya. Ali bertugas meretas sistem keamanan bank tersebut. Namun, dia juga mengingatkan tentang sistem keamanan berlipat ketika menuju ruangan cetakan uang itu berada. Ali tidak bisa mematikan sistem listrik di ruangan tersebut karena jalurnya yang berbeda. Selain logam detektor, bagasi X-ray, dan puluhan CCTV berada di sana. Dan jika pintu besi tersebut diledakkan, maka gas kimia akan terlepas yang bisa membuat pingsan selama 12 jam. Dan lantai tersebut dipasang sistem keamanan. Persiapan misi mereka mulai dilakukan. Mereka membuat mobil sama persis seperti milik bank tersebut. Dan satu mobil lagi adalah mobil pemadam kebakaran. Fardan bertugas menjadi Interpol dan bertemu dengan Dr. Snyder. Dia akan mengambil sidik jarinya orang itu. Di sini Don melihat sebuah pakaian selam dan tabung oksigen. Kemudian meminta Yesha mengirimkannya kepada bank tersebut. Puluhan bahan peledak pun mereka siapkan. Kepada si Jabar merencanakan keluar dari bank tersebut melalui lorong bawah tanah. Dan Ayesha akan menunggu mereka di sebuah van polisi. Lalu Don menghubungi Diwan memintanya bertemu di belakang rumah Paulo. Di belakang Don, Fardan mengungkapkan fakta sebenarnya bahwa Don akan mengorbankan Jabar kepada polisi. Tentu saja informasi ini membuat Jabar marah dan berniat langsung menghabisinya. Namun Fardan menahannya dan merencanakan akan menghabisi Don setelah cetakan uang itu mereka dapatkan. Vijay yang mendapatkan info tentang Diwan kemudian memintanya untuk bertemu dengannya. Diwan yang sudah berada di tempat sesuai keinginan Don, namun Don membatalkannya. Ali bersama anak buah Jabar menyamar menjadi security bank. Kemudian mereka meretas pusat CCTV bank tersebut. Ternyata Don bersembunyi di dalam bagasi mobil Diwan agar bisa memasuki bank itu. Jabar dan anak buahnya bersiap dengan mobil pemadam kebakaran mereka. Fardan pun kembali masuk ke bank tersebut untuk menemui Snyder. Tak diduga Vijay dan timnya di saat yang sama datang. Kemudian Ali melalui CCTV melihatnya dan meminta Fardan jangan melihat ke belakang. Diwan sangat terkejut dengan kedatangan polisi. Fardan yang sangat kesal harus mendengar ocehan bapak tua tentang uang palsu. Terlihat Don yang sedang menyusuri lorong lift padahal Vijay persis berada di bawahnya. Diwan menyangkal tentang pertemuan dengan seseorang melalui asistennya yang selalu mencatat detail kepergiannya. Waktu menunjukkan tepat jam 5. Dan di saat situasi ricuh tak terkendali, Jabar dan anak buahnya sampai di lokasi dengan menyamar menjadi pemadam kebakaran. Akibat ledakan besar itu, semua orang di gedung tersebut berhamburan keluar, namun puluhan lainnya mereka untuk menjadikan sandera. Fardan pun memukul si bapak tua tersebut dan mengambil kunci akses keamanan ruang cetakan uang. Ratusan polisi Jerman kemudian datang dan mengamankan area gedung tersebut. Vijay dan Roma mulai curiga karena gedung tersebut malah ditutup. Jabar mulai menjalankan aksinya. Dia membunuh para petugas keamanan di sana. Don dengan santainya menghubungi Vijay yang terkejut bahwa Donlah dalangnya. Lalu dia meminta berbicara dengan Roma, kucing hutannya. Di sini Don meminta semua pasukan mundur jika tidak ingin ada ledakan lainnya. Kepala polisi menganggap Don membuat gertakan saja, dan dalam hitungan 30 detik, mobil pemadam kebakaran yang dibawa Jabar kemudian meledak.
Don sempat-sempatnya masih saja menggoda Roma dan hanya menginginkannya masuk ke ruangan besi tersebut. Awalnya mereka meledakkan pintu besi itu, lalu Don masuk merangkap melalui atap ruangan tersebut menggunakan sidik jari dan suara Dr. Snyder dan berhasil mendapatkan cetakan uang itu. Kita lihat aksinya sob. Don sepertinya sudah mengetahui rencana Vardan dan Jabbar yang akan menghabisinya. Dia kemudian meminta Ali pergi dan melumpuhkan anak buah Jabbar. Dipaksa memberikan cetakan uang tersebut, lalu Don hampir saja dibunuh oleh mereka. Di sisi lain, Ali mematikan listrik ruangan tersebut, kemudian Don berhasil meloloskan diri dari mereka. Sebuah paket baju selam yang dikirim oleh Ayesha berada di gudang bank tersebut. Don langsung menggunakannya. Dua anak buah Jabbar yang mengejarnya berhasil Don bunuh. Lalu Don menyelam untuk bisa keluar dari gedung itu. Tak diduga, ternyata Ali menelpon polisi, lalu setelah Don berhasil keluar, Vijay pun menangkapnya. Di sini Don tidak bisa berkutik. Kemudian Roma mengobrol dengannya dan masih saja dia menggodanya. Di dalam gedung, Vardan dan Jabbar meminta Vijay menyiapkan helikopter dan pesawat di bandara. Jika tidak, para sandera akan mereka habisi. Roma kemudian meminta Don menunjukkan jalan masuk menuju gedung tersebut. Atas informasi itu, Don meminta imbalan kekebalan hukum untuk dirinya. Tentu saja Vijay menolaknya. Karena hal itu, Don lebih baik berbicara dengan Dwayne, karena dialah yang dapat berempati kepadanya. Dwayne yang terpojok dengan fakta kejahatannya kemudian mengabulkan permintaan Don. Don pun berjanji akan membantu melepaskan para sandera dan menjinakkan peledak yang ada di sana. Roma dan Don beserta timnya bersiap memasuki gedung tersebut. Don sepertinya cemburu ketika Arjun melarang Roma masuk ke gedung tersebut. Lalu dia mengungkapkan dengan penuh perasaan ingin menjadi orang bebas yang membuat Roma tersentuh. Melalui jamnya, Don meledakkan pos 3 yang mengakibatkan dua anak buah Jabbar terbunuh. Oke sob, kita lihat aksi pertempuran mereka sekaligus gombalan Don untuk Roma yang masih berlanjut. Don pun berhasil menyelamatkan Roma. Jabbar dan Vardan yang akan meledakkan bom di sana pun gagal, karena Don sudah menjinakkan semuanya. Mereka pun mengancam membunuh seseorang perempuan yang menjadi sandera. Mengetahui hal itu, Don berinisiatif menyerahkan dirinya kepada mereka. Roma pun bersikeras untuk ikut dengannya. Di sini, kemudian Vardan memaksa Roma menembak Don. Karena adanya rasa, tentu saja Roma tak mau melakukannya. Namun Jabbar tetap mengancamnya dengan memerintahkan Chart dalam hitungan ketiga. Jika tidak menembak Don, maka dialah yang tertembak. Dan akhirnya Roma pun tertembak. Don yang marah kemudian menunjukkan semua kemampuannya. Kita lihat aksinya. Kemudian Don menghubungi Vijay untuk meminta surat kekebalan hukumnya dan membawa Ali masuk ke gedung tersebut. Sebuah tas berisi cetakan uang Don pun ambil dan diberikan kepada polisi dan mengancam Ali karena pengkhianatan ini.
Don pun membawa Roma yang pingsan dan meminta Arjun untuk menjaganya. Kemudian Don pun memberikan kaset rekaman kejahatan Jimmy Coogan dan bersama Fabian, presiden direktur Bank Sentral dan wakilnya Diwan. Dalam sebuah mobil, Diwan yang membawa cetakan tersebut tewas terbunuh setelah mobilnya meledak. Itu ulah Don. Kemudian Jimmy Coogan, mafia besar di Jerman itu, ditangkap polisi juga. Fabian Kohol pun merasakan hal yang sama. Dan terlihat juga Vardan yang tadi akan bunuh Don kembali balik ke jeruji besi. Ali yang bersama istrinya sedang di rumahnya, dia mendapat sebuah paket hadiah dari Don. Dan terungkap, ternyata semua ini adalah settingan yang telah direncanakan oleh Don. Dari yang pertama, yaitu Ali yang sengaja lapor ke polisi, itu adalah rencana dari Don. Karena dia bisa terbebas dari semua kejahatan ini. Jadi maksudnya seperti ini, kalau misalkan Ali masih berada di dalam gedung tersebut, otomatis pikiran dari sang polisi, dia sudah masuk ke dalam jaringan kejahatan. Jadi Don sengaja menyuruh Ali untuk melaporkannya, agar polisi tahu bahwa dia berniat baik dan tidak ada campur tangan dengan kejahatan yang terjadi. Yang kedua, permainan perasaan yang dilakukan oleh Don kepada Roma sehingga di momen ketika Roma akan menembaknya dia terlanjur baper dan Roma yang menjadi korbannya. Kemudian Don menukarkan cetakan uang asli dengan cetakan uang palsu dan polisi beranggapan cetakan uang itu hangus ikut terbakar. Jadi cetakan uang yang asli bisa Don amankan dan polisi tidak akan mencurigainya. Dan hasil dari misi ini, semua musuh Don mati dan yang hidup di penjara. Kemudian Don mengucapkan ciri khasnya, yaitu tidak hanya sulit menangkap Don, bahkan mustahil, dan film pun berakhir. Oke sob, bagaimana menurut kalian alur film Don 2 ini? Sangat keren sekali, tidak disangka banget ya. Apalagi ketika si Roma yang awalnya saya duga itu emang beneran suka sama si Don. Tapi di ending bucin sekali, emang bisa-bisanya dia setting kayak gini. Tapi salut kepada Don yang emang penjahat sejati. Itu otaknya udah di luar batas normal guys. Oke sob, cukup sekian saya akhiri rekap alur film Don ini. Semoga teman-teman terhibur dan mohon maaf bila ada salah kata. Salam pecinta movie.